Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan autobiografi saya sendiri, Farid Maulana, dengan NIM B0314211311. Langsung saja ke struktur. Nama lengkap Farid, nama lengkap Farid Maulana, nama panggilan Farid atau Rik. Lahir pada Cirebon tanggal 9 Mei 2003. Hobinya berolahraga. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pekerjaannya seorang mahasiswa. Ya, perkenalkan, saya Farid Maulana, lahir di Cirebon tanggal 9 Mei 2003 pada hari Jumat saat maghrib. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ayah saya bernama Heru Ramdana dan ibu saya bernama Yani Mariani. Saya dilahirkan di keluarga yang biasa-biasa saja, kaya juga tidak, kekurangan pun tidak. Saya merupakan seorang pegawai negeri sipil dan ibu saya menggemari usaha-usaha kecil dan juga seorang ibu rumah tangga. Dan adik saya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Saya dilahirkan di lingkungan yang baik dan mempunyai teman-teman yang baik juga. Saya dididik oleh ayah saya tidak terlalu keras, tapi harus mengikuti apa kemauan dia. Tapi ayah saya selalu mengarahkan saya agar menjadi seorang PNS, agar sama seperti ayah saya. Selanjutnya, pada umur 4 tahun, saya dimasukkan ke TK yang lumayan jauh dari kediaman saya. Jaraknya cukup jauh, hampir 20 menit dari rumah. Setiap hari saya diantar dan dijemput oleh ibu saya. Pada saat TK ada sebuah kegiatan jalan-jalan menaiki kereta di Kabupaten Brebes, dan itu merupakan pertama kali saya menaiki kereta. Rasanya pun sangat senang bisa menaiki kereta. Sudah banyak yang saya ingat kejadian-kejadian pada saat itu. Nah, selanjutnya ayah saya mendaftarkan saya di SD yang lumayan favorit di Kota Cirebon, yaitu SD Kebon 2002. Di SD saya tidak terlalu pintar, tapi terlihat bahwa saya mengalami peningkatan dari yang sebelum-sebelumnya. Karena waktu itu karena peringkat kelas saya cukup menjanjikan di kelas 6, saya terpilih untuk mengikuti tahap seleksi lomba cerdas cermat matematika sewilayah Cirebon. Nasib baik menghampiri saya lolos tahap seleksi lomba cerdas cermat dengan ketiga teman saya. Lomba itu dilaksanakan 3 hari dan dibagi beberapa sesi. Dan alhamdulillah kelompok sekolah kami bisa masuk ke babak final bersama 2 sekolah lainnya. Nasib kurang baik bagi kelompok sekolah kami mendapat peringkat kedua. Itu pun kami sudah bekerja keras. Lawan yang dihadapi pun juga cukup favorit di daerah kami. Saya juga didaftarkan oleh guru saya untuk mengaji di dekat rumah saya, dan alhamdulillah selama setahun saya bisa menyelesaikan pembelajaran mengaji di sana. 3 bulan kemudian saya memasuki jenjang SMP. Saya mendapatkan nilai ujian nasional yang cukup untuk masuk SMP yang favorit. Tetapi pada saat pendaftaran, saya dan ayah saya terkena penyakit DBD dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di saat itu ibu saya yang sangat pusing, harus mengurus harus mengurus ayah saya dan saya, serta harus mengurus dokumen-dokumen untuk masuk SMP. Kemudian ayah saya menyuruh bawahannya untuk membackup dokumen-dokumen untuk saya masuk SMP. Dan alhamdulillahnya saya bisa keterima di SMP yang favorit di daerah saya.
Selama di SMP saya cukup aktif dalam mengikuti ekstrakurikuler dari mulai taekwondo, futsal, badminton, dan basket. Tetapi saya hanya menekuni futsal dan taekwondo saja. Memasuki kelas 8, saya sudah mulai mengikuti pergaulan-pergaulan. Dan naasnya saya ikut ke pergaulan yang kurang baik. Saya mulai sering buat pelajaran dan lebih memilih untuk berada di kantin. Karena kenakalan-kenakalan tersebut, peringkat saya turun benar-benar drastis. Dari yang awalnya peringkat 3, turun hingga peringkat ke-27. Masuk di kelas 9, saya dan teman-teman saya sudah mulai ada pemikiran untuk masa depan, sehingga kami mulai tobat dan melakukan kenakalan-kenakalan tersebut. Dengan mengulangi kenakalan tersebut, peringkat saya di kelas juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kalau tidak terasa, beberapa bulan lagi akan ujian nasional. Waktu itu ujian nasional itu pada tanggal 17 Mei. Saya melaksanakan ujian tersebut tidak di sekolah saya, namun sekolah memberi rujukan ke SMK yang terdapat banyak sekali komputer-komputernya. Nilai ujian, setelah nilai ujian dibagikan, nilai ujian saya tidak memuaskan dan membuat saya pesimis untuk masuk ke SMA yang favorit. Nasib baik menghampiri saya, ternyata ada sebuah sistem masuk SMA dengan namanya itu WPS, Warga Pendidik Sekitar. Saya mencoba daftar di SMA yang lumayan favorit. Untuk bisa lolos diperlukan jarak 1 kilometer dari rumah ke sekolah. Sedangkan saya jarak dari rumah ke sekolah hanya kurang lebih 2 kilometer. Itu membuat saya kembali pesimis untuk masuk SMA negeri. Untuk berjaga-jaga tidak lolos, saya mencoba daftar ke SMA swasta, yaitu SMA Al Azhar. Karena jika daftar di SMA swasta itu sudah pasti kita lolos. Tiap hari, tiap menit saya cek peringkat saya di SMA tersebut, ternyata saya sudah tidak masuk dalam ranking tersebut. Saya sudah pesimis dan saya sudah siap bersekolah di swasta. Namun ada yang memberitahu saya bahwa ada penambahan kuota untuk WPS itu sendiri, dan saya langsung berangkat ke sekolah untuk mengecek. Dan alhamdulillahnya saya bisa lolos di SMA tersebut. Nah, di SMA saya mendapatkan kelas IPA, dan itu kelas pilihan saya masuk di kelas IPA. Selama satu tahun belajar di SMA, nilai saya terbilang bagus. Bagus tidak, jelek pun tidak. Dan peringkat saya di kelas pun cukup bagus dan tidak jelek-jelek banget. Di kelas 11 saya berpikir bahwa saya ini salah satu jurusan, karena saya harus bertemu dengan kimia, fisika, matematika yang ada 2, matematika wajib dan peminatan. Di kelas 11 saya hanya belajar 7 bulan saja, dikarenakan pandemi yang mulai masuk di Indonesia mengharuskan semua sekolah belajar dari rumah. Belajar dari rumah ini membuat saya malas untuk belajar. Tetapi saya mempunyai keinginan untuk bisa tembus SNMPTN, dan saya harus lebih giat belajar lagi. Terasa kelas 11 pun sudah selesai dan rapot pun sudah dibagikan. Saya melihat rapot saya ada beberapa nilai yang tidak memuaskan, dan itu membuat mimpi saya untuk tembus SNMPTN pun pupus. Di kelas 12 masih saja dilakukannya pembelajaran daring tersebut. Itu membuat saya lebih malas lagi untuk belajar. Karena saya berpikir di kelas 12 itu nilai
sudah tidak terpakai lagi, dan saya memutuskan untuk selama kelas 12 saya tidak mengerjakan tugas sama sekali dan tidak pernah absen sama sekali. Setelah tahun kemudian merupakan hari kelulusan di SMA, dan alhamdulillahnya saya bisa lulus di SMA tersebut, padahal saya tidak pernah mengerjakan tugas dan absen selama pembelajaran. Ini saja itu merupakan keberuntungan yang Tuhan kasih kepada saya. Sedikit menceritakan tentang masuk ke perguruan tinggi. Waktu itu saya telat telat memverifikasi data, karena saya daftar itu pada 1 hari sebelum penuntutan. Saya daftar dan saya kira verifikasi data itu bisa berlangsung jangka panjang. Tapi ternyata tidak. Verifikasi data itu ditutup pada hari penuntutan pendaftaran SNMPTN. Saya sudah sangat pusing, stres, sedih, karena itu merupakan jalan satu-satunya saya untuk masuk ke perguruan tinggi. Saya pun sudah berpasrah kepada orang tua saya agar masuk ke universitas swasta, tetapi orang tua saya tetap bersikeras untuk mengkuliahkan saya di negeri, apapun itu harus di negeri. Saya mencoba ujian mandiri di Universitas Diponegoro dan menjadi tembus juga. Saya mencoba ujian mandiri di Universitas Pajajaran di tembus juga, dan akhirnya saya mencoba mengikuti ujian mandiri di IPB University, dan alhamdulillahnya saya bisa lolos di SMA tersebut. Lulus di universitas tersebut dengan perasaan bingung, perasaan heran, dan perasaan senang juga. Saya bisa terima di kampus terbaik di Indonesia. Saya memilih jurusan akuntansi dan teknik komputer, dan alhamdulillahnya saya bisa terima di pilihan pertama saya, yaitu akuntansi. Di semester pertama saya harus mulai terbiasa kembali dengan mengerjakan tugas yang jumlahnya sangat mepet dan tugas yang menumpuk sekali. Walaupun kelas diadakan secara daring, saya harus bisa mengikuti kegiatan perkuliahan dengan sangat baik. Di semester 1 saya tidak terlalu mempunyai banyak teman. Walaupun tidak banyak, mereka bisa memotivasi saya untuk terus bisa mengerjakan tugas-tugas dari para dosen. Setelah ujian akhir, nilai IP pun keluar, dan nilai IP saya tuh tidak bagus-bagus amat dan tidak jelek-jelek amat. Itu merupakan nilai yang cukup untuk melihat kegiatan belajar saya selama 1 semester ini. Kedepannya saya harus lebih belajar lagi agar nilai yang saya dapatkan bisa lebih maksimal. Riwayat pendidikan saya TK di Taman Kanak-kanak Timur pada tahun 2007. Lalu di SDN Kebon Baru, saya keluar di SDN Kebon Baru itu tahun 2015. Kemudian di SMP Negeri Cirebon saya keluar tahun 2018. Kemudian saya masuk di SMA Negeri 4 Cirebon, keluar lulus di tahun 2021. Sekarang saya berada di Sekolah Vokasi IT University, Prodi Akuntansi. Kemudian ada daftar prestasi saya yang saya dapatkan. Yang pertama itu taekwondo, juara 2 di Jawa Barat. Ada lagi taekwondo, juara 2 seluruh kota Cirebon. Kemudian ada futsal, juara 1 seluruh wilayah 3 Cirebon. Kemudian ada lomba cerdas cermat, juara 2 seluruh wilayah 3 Cirebon. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.